Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 8 Mei 2022. Gereja Sejagat merayakan Minggu Panggilan. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mempercayakan kami untuk bekerja sama dengan Dikau dalam mewartakan sabdamu di tempat kami bekerja. Tuhan, kami mohon berkat khususmu untuk biarawan-biarawati. Tuhan, utuslah Roh Kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah dipanggil untuk melayani. Hari ini kita rayakan Minggu Panggilan. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa menggerakkan hati anak muda, agar mereka pun tergerak hatinya untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Panggilan itu sesungguhnya ada dasar-dasar Alkitabiah, di mana kita dipanggil untuk mewartakan kebenaran Injil dan kebangkitan Kristus sebagai penyelamat dunia dan manusia. Jadi Yesus adalah pusat dari suara kebenaran, dan kita sebagai anak-anaknya mendengarkan Dia dan mengikuti apa yang diajarkannya. Sebagai murid Kristus dan berkat sakramen permandian, kita semua sudah diberi kuasa untuk mewartakan, mendoakan orang-orang sakit, dan melayani orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan khusus. Agar tugas pelayanan ini bisa dijalankan dengan baik, maka orang yang dipanggil itu harus selalu ciptakan relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Kedekatan dan keakraban dengan Tuhan harus selalu dipupuki dan diperkuat. Kedekatan dan keakraban dengan Tuhan itu sesungguhnya kunci keberhasilan para pewarta. Itulah yang kita sebut inti atau hakikat hidup membiara atau hidup bakti. Hidup bakti menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh. Cara hidup ini merupakan suatu kemungkinan bagi manusia untuk mengembangkan diri dan pribadinya. Hidup membiara mempunyai amanatnya sendiri, yaitu menunjukkan dimensi hadirat Allah dalam hidup manusia. Inti kehidupan membiara ialah persatuan atau keakraban dengan Kristus.
Seorang biarawan atau biarawati hendaknya selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola nasib hidup Yesus Kristus secara radikal bagi dirinya. Sadar akan pentingnya keakraban dengan Kristus, maka Yesus sendiri mengajak kita untuk selalu tinggal bersama Dia. Dia yang adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Selain itu, Yesus juga mengajak kita untuk tinggal dalam kasih-Nya. Katanya, tinggallah di dalam kasih-Ku. Dalam Injilnya hari ini, Yesus Kristus sudah tegaskan kembali kepada kita bahwa barang siapa yang mengikuti Dia, sesungguhnya itu bukanlah karena kemauan mereka sendiri, tetapi Tuhanlah yang berinisiatif mengajak mereka untuk mengikuti Yesus Kristus. Itu berarti panggilan itu adalah milik Tuhan. Sementara manusia cukup menerimanya dengan penuh iman, tulus dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Berilah diri kita kepada Tuhan yang sudah memanggil kita sesuai dengan profesi kita, untuk membantu Dia dalam tugas pelayanan dan memohon belas kasihan-Nya agar kita tetap hidup di dalam Dia dan kita pun selalu merasa akrab dengan Tuhan. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus orang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.